Oke, kita akan nih. Ini kita udah mulai on air nih Bang. Ini kita langsung di on air kan aja. Narasumber kita udah nggak sabar. Kalau gitu langsung kita perkenalkan ya, ada Bang Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Bang. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Pagi Bang. Seger banget ya kalau di sebelahnya Bang Bestari tuh seger banget gitu. Ini kuncian nih kita ini. Kuncian kita. Di samping juga sudah ada Bang Bestari Barus, di politikus dari Partai Nasdem. Selamat pagi. Selamat pagi. Anies Presiden 2024. Udah statement dulu udah statement. Ini nggak cuma berdua aja narasumber kami, tapi juga terhubung melalui sambungan Zoom ada Bang Arwandi Tobafi, Sekjen DPP P3. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Zaki, Mas Bestari, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arwani. Oke, kalau gitu saya langsung ingin mewakili pertanyaan dari sejumlah narasumber dan juga publik, begitu langsung ke Pak Sekjen nih. Pak Sekjen, jadi ada apa kemudian tiba-tiba muncul wacana baru begitu Mas Sandi sampaikan memiliki strategi jika kemudian nanti paket Anies Ganjar jadi, nampaknya akan kemudian berpindah membentuk koalisi baru, ajak Demokrat dan juga PKS. Ya. Ada apa ya Bang? Pak Sandi, Ketua Bapilu P3, dalam posisi merespon beberapa isu atau informasi terkait dengan kedekatan atau komunikasi yang memungkinkan terjadi antara beberapa partai politik, termasuk antara P3 ya dengan Partai Demokrat dan juga PKS dan tentu partai-partai politik lainnya. Jadi satu wacana atas satu respon gitu ya. Jadi yang namanya komunikasi politik tentu harus terus terbangun ya. Tetapi bahwa kapasitas ataupun juga yang ingin dimaksud ya oleh Pak Sandi bukan dalam kerangka membangun koalisi atau membentuk koalisi baru, bukan. Beliau adalah bakal cawapres yang sudah kita putuskan dalam Rapimnas ke-6. Jadi posisi beliau memang dalam kapasitas sebagai calon pengantin. Sehingga satu ya yang lurus atau yang tegas bagi Pak Sandi adalah bagaimana menunggu hasil komunikasi ya antara Ketua Umum P3 Pak Mardiono dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri untuk proses kita usulkan, kita perjuangkan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Jadi ini Mas Sandi sebagai kapasitas untuk ingin mengajak teman-teman ya di partai politik lain, dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai PKS termasuk juga Nasdem untuk bisa menjajaki kemungkinan untuk bisa bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira konteksnya adalah seperti itu. Partai Persatuan Pembangunan tegas kita menguatkan konstitusi kita yaitu Rapimnas 6 dan Rapimnas 5 mencalonkan Ganjar Pranowo dan memperjuangkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Begitu, Mbak. Oke, berarti gini Mas Arwani gini, kalau misalnya memang tidak membentuk koalisi baru berarti membutuhkan dukungan Demokrat dan juga PKS untuk tetap mendorong Pak Sandi sebagai cawapresnya Ganjar. Bukan dong. Bang Arwani. Tidak dengar suaranya. Halo Mas. Oke, Mas, kalau misalnya memang tadi komunikasinya Mas Sandi begitu ya, bukan karena koalisi baru, bukan ingin membentuk koalisi baru, maka artinya juga P3 ini menggoda Demokrat dan PKS untuk meyakinkan pada koalisinya Pak Ganjar nih, cawapresnya Mas Sandi aja yuk gitu. Ya, lebih pasnya begitu. Biasa saling menggoda, saling merayu ya dalam konteks positif ya, saling menawarkan program, saling menawarkan visi ya. Barangkali ada hal-hal yang lebih pas di sini, lebih cocok di sini, toh koalisi-koalisi atau kerjasama-kerjasama itu kan juga untuk satu tujuan kita, untuk Indonesia, untuk kemajuan rakyat Indonesia. Jadi
komunikasi sampai pada ajak mengajak, rayu merayu, itu hal yang biasa. Toh kami juga dalam kesempatan lain, dalam perbincangan yang biasa dengan teman-teman sesama politisi juga sering digoda atau sering dirayu, diajak diskusi, pendalaman dan lain sebagainya. Nah itu dia Bang Arwani, artinya justru bukan paket Anies Ganjar atau Ganjar Anies saja. Jadi sekarang yang diusung, kalau tadi pernyataan dari Pak Sekjen gitu ya, ini elit partai langsung yang sampaikan. Jadi paketnya adalah Ganjar Sandi dan akan mengajak Demokrat, PKS. Jadi kok malah ngacak-ngacak koalisi perubahan nih, Bang Bestari? Saya pertama mau mengucapkan begini nih, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Jadi saya Speechless ya, Bang? Speechless, tapi saya coba mau mengatakan begini. Betul bahwa kontestasi politik hari ini menuju Pilpres itu tujuannya sama lah itu ya, untuk kemudian membangun bangsa, ya itu lip service-nya seperti itu. Maka dibutuhkan ketajaman, ya, ketajaman wawasan, pandangan sebelum memutuskan sesuatu. Berkoalisi, tiba-tiba pragmatisme muncul. Saya kalau berkoalisi ini harus menjadi cawapres. Jika tidak, maka saya akan jadi pelakor ke tempat lain. Waduh. Kira-kira itu ini. Yang sedang terbangun. Ya kan gini. Ya, kenapa saya katakan pelakor ini hanya sebagai ini aja ya, kiasan. Orang ketiga. Nasdem, Demokrat, PKS itu sebetulnya sudah akad gitu. Sudah akad, ya tinggal pestanya saja. Nunggu pesta ini. Tiba-tiba masuk nih, kami ini tidak kebagian slot untuk menjadi pemimpin. Ya, dengan koalisi yang sudah kami bangun secara terburu-buru, maka kami perlu untuk kemudian membawa gerbong baru dan kami maju sebagai alat bargaining baru untuk kami kemudian menjadi apa? Diterima proposal kami untuk menjadi calon wapres kah atau presiden sekalipun gitu. Nah ini saya kira kita harus ke depan ini harus bisa lebih berpikir strategis, kemudian melihat bahwa bangunan-bangunan koalisi ini sebetulnya sudah terbentuk. Sudahlah ikut aja itu. Kalau memang niatnya ingin membangun bangsa, hargai gitu. Bukan cuma hargai, justru tetaplah terus melekat dengan koalisi yang sekarang sudah terbangun. Gitu. Jadi nggak masuk akal tuh tadi. Saya kira itu boleh dibicarakan di kotak yang kecil lah. Oke, kalau Bang Bestari tadi bilang astagfirullah gitu ya. Kalau Demokrat yang digoda, udah gimana responnya? Melirik-lirik juga atau masih tetap pada akar dengan ini saya masih klarifikasi dulu nih. Ya. Tadi saya pikir membahasnya adalah mengenai wacana Ganjar Anies. Nah, tatap gitu saya duduk di sini lihat loh, ini Demokrat, PKS, P3 kok jadi Sandi AHY gitu kan. Nah, tapi digoda itu ya. Mesti ini nih kan, jangan sampai biar kita nggak keliru nih. Nah, tadi kalau ingin saya sampaikan jelas begini ya, bagaimanapun kita kan terus jalin komunikasi itu iya. Selalu jalin komunikasi dengan siapapun, udah jelas. Bang Arwani tadi juga sudah menyampaikan kita jalin komunikasi juga. Kalau misalnya ada wacana atau misalnya narasi koalisi baru Demokrat, PKS, P3 yang baru saya lihat di ini nih kan, di layar nih kan. Ya kalau menurut saya sih ini kan namanya kan dimunculkan karena ada statement-statement ya gitu. Makanya kami kemarin bingung waktu pertama kali saya ditanya sama wartawan, Bang Sandi katanya ngajak Demokrat dan AHY nih bersama PKS katanya buat gabung. Saya kan nanya langsung, ini maksudnya buat gabung mendukung, kemarin ada wacana Ganjar Anies kan? Atau maksudnya kemudian membentuk koalisi baru? Kan itu saya tanya dong, maksudnya biar jelas, jangan sampai kita salah komentar gitu. Nah kan,
Sehingga kalau dari kami kan bagaimanapun ya namanya kalau ada tawaran, ajakan, ya kita mengapresiasi dan berterima kasih tentunya gitu. Berarti kan dianggap teman, dianggap sahabat, dianggap bisa kerja bareng. Itu satu hal. Tapi yang jelas gini ya, per hari ini ya, saat ini nih, ya kan, di live nih kan, ini ada jutaan penonton, ya kan. Kalau Demokrat saat ini komitmen kita adalah di perubahan. Kita punya komitmen di garis perubahan, satu itu ya. Kemudian jalur keduanya setelah perubahan ini kita mencari teman sejalan, seide, segagasan. Ketemulah teman-teman Nasdem dan ketemulah teman-teman PKS. Nah setelah itu yang ketiga barulah kita mencari siapa tokoh yang pas, ya istilahnya memperjuangkan perubahan ini gitu. Nah kita ketemulah yang namanya Mas Anies Baswedan gitu. Nah ini maksudnya jadi rentetannya begitu kalau kami. Nah katakanlah kemudian apakah nanti tahu-tahu ini kan kita merespon nih. Pada saat ada isu-isu Ganjar Anies ya kami pun merespon juga gitu bahwa komitmen kami tetap saat ini Mas Anies sebagai capres. Nah ini yang komitmen kami ini karena apa rentetan tadi. Atau mungkin P3 ingin supaya Mas Anies tetap capres tapi cawapresnya adalah Sandiaga Uno. Pilkada DKI lagi dong. Ke sana. Mungkin ada, ya kan? Apa iya seperti itu gitu. Saya mewakili host. Padahal baru mau nanti kita duluan. Oke, kalau ini kita tahan dulu, mungkin nanti kita akan fasilitasi tanyakan usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi untuk Anda.